Oke, Mas Badai, selamat siang Mas Badai. Siang. Tadi kan menjadi salah satu pembicara di sesi Permission to Play Decoding Usage and Performing Rights in the Music Industry. Nah, Mas Badai sebagai sekjen dari Aksi, ini melihat bagaimana Aksi menanggapi Permission to Play di kalangan musisi itu udah sejauh mana nih Mas? Iya, kalau saya melihat memang izin untuk membawakan karya cipta orang di public area memang itu penting. Karena kalau kita mengacu kepada aturan di Undang-Undang Cipta 28 tahun 2014, memang perizinan itu wajib hukumnya, ya, terutama untuk sesuatu kegiatan yang menghasilkan bisnis atau mendatangkan manfaat ekonomi. Jadi Aksi di sini sebenarnya perjuangannya ada beberapa hal. Tapi yang kalau kita mau garis bawahi, yang pertama, kami mendukung adanya perizinan yang pasti bagi pengguna karya cipta. Kami mendukung adanya perubahan cepat daripada peraturan-peraturan pelaksana yang sekarang ini terus terang aturannya belum terlalu relevan, terutama di dalam implementasinya. Dan yang ketiga, kami juga mendorong adanya direct licensing, artinya penggunaan perizinan secara langsung kepada pemilik karya cipta. Terutama untuk nomor 3 ini, direct licensing ini kan secara sosial budaya daripada aturan kita memang ini belum terlalu diminati. Kenapa? Karena ya tadi ada beberapa lembaga yang memang sebenarnya punya kewajiban atau punya tupoksi untuk melakukan penagihan. Tapi kalau kita lihat lembaga-lembaga ini kan belum bekerja secara optimal, ya. Seperti LMKN ya? Betul, LMK dan LMKN. Kita mengkritisi mereka karena memang sebenarnya secara perangkat memang sudah bagus, tetapi secara implementasi ini belum mendapatkan satu kredibilitas yang optimal. Karena pendapatan performing rights dari segi performingnya itu hanya 900 juta per tahun dari penghasilan LMKN. Jadi ini menandakan bahwa tidak sampai 1%. Ini hanya sampai 0,5% untuk sektor performing. Nah, jadi ini kan ada sebuah keresahan atau kegelisahan dan sebuah pertanyaan besar. Apakah ini karena perangkatnya belum siap, maksudnya perangkat penagihannya, termasuk teknologinya, atau memang karena pekerjaan yang memang tidak dilaksanakan dengan baik, termasuk independensi daripada pengurus-pengurus yang ada. Jadi kami mendorong supaya ini menjadi beban bersama, baik dari stakeholder ataupun dari lembaga-lembaga yang dalam arti ikut serta di dalam pengurusan ini. Mas, kan LMKN pernah mau bikin satu pangkalan data musik tuh, Mas. Ya. Musik itu menurut Mas Badai salah satu langkah konkret atau justru mendatangkan gimana ya, banyak problem justru? Ya, kalau masalah perangkat teknologi itu wajib adanya, karena teknologi selalu lebih cepat daripada undang-undang yang berlaku. Iya. Ya, jadi kami sangat mensupport teknologi apapun untuk benar-benar bicara detailing penggunaan karya cipta. Teknologi apapun. Asal dia pertama akuntabel, yang kedua dia transparansinya bagus, yang ketiga user friendly. Jadi orang tuh kalau mau pakai karya cipta orang tuh nggak ribet. Dan kami sebagai pemilik karya cipta pun bisa mengecek sampai sedetail mungkin penggunaan karya cipta kami secara aplikasi digital tersebut. Jadi kami bisa pegang dashboard. Tapi kita bicara dashboard, kita bicara juga data. Kita aja nggak punya data yang benar. Pembangunan PDLM, Pusat Data Lagu dan Musik, dan juga sistem informasi lagu dan musik saja tidak jadi dalam 2 tahun. Nah ini kan PR yang luar biasa. Makanya saya sebagai sekjen Aksi, anggota kami belum banyak, belum sampai 100 pencipta yang ada dalam Aksi. Tetapi kami satu visi bahwa kalau lembaga-lembaga tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan secara optimal, maka pencipta lagu dalam basic hak asasi manusia sebagai pengguna, sebagai pemilik karya cipta, kami mengusulkan adanya direct licensing. Dan di negara yang lain pun sudah ada benchmarknya. Mereka pun sudah melakukan direct licensing. Nah, Indonesia saja yang masih berkutat dengan aturan ini aturan itu, yang sebenarnya implementasinya kurang baik. Mas, tapi kalau berarti bisa dikatakan kalau cacat sistem yang ada di LMKN atau di LMK itu kayak
menimbulkan konflik baru antar sesama musisi ya Mas. Justru itu yang terjadi di akhir-akhir ini gitu Mas. Gini, kalau kita bicara cacat sistem, bagi saya terlalu subjektif ya. Tapi saya hanya mengatakan bahwa begini, apapun yang dibangun selama ini tujuannya baik. Saya harus garis bawahi tujuannya baik. Tetapi sistem implementasinya itu yang saya permasalahkan. Kenapa hanya dalam waktu sekian puluh tahun Indonesia sudah membangun LMK. Yang pertama kan adalah YKCI tahun 90-an kalau nggak salah. Ini sekian puluh tahun sampai hari ini ya permasalahan tentang carut marut tarif royalti ini nggak kelar. Betul. Ya. Ini kan sudah puluhan tahun kita bangun sistem ini. Artinya apa? Kita tidak bisa submit terhadap perkembangan zaman. Kita selalu suka dengan manual system gitu. Ya, bener, kita nggak bisa menerima digitalisasi online seperti ini yang harusnya dibangun secara lebih cepat. Iya. Mas, itu kan kalau dari sisi lembaga, kalau dari musisi sendiri apa sih yang bisa dia perjuangkan untuk memperjuangkan sesama performing rights gitu antar musisi? Yang pertama kalau dari segi musisi ya, sadar hukum. Jadi seniman ini kan namanya seniman ya. Mereka tahunya berkarya, panggung, dibayar, ataupun gak dibayar tapi mereka puas. Udah itu aja. Kekurangan seniman itu mereka terlalu nyenik dengan keseniannya, tapi mereka lupa bahwa seni, arts, music, book, apapun itu gitu ya, fashion, semua yang sifatnya copyrights itu mendatangkan mendatangkan manfaat ekonomi. Artinya mereka bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Maka itu harus dibangun kesadaran hukumnya dan juga kepedulian membaca kontrak. Ya, kepedulian juga untuk menanyakan hal-hal yang mereka nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Gitu kan. Itu kan dibutuhkan networking. Iya, betul. Antar musicianship-nya itu kan harus dibangun. Musisi juga harus punya itu. Supaya apa? Supaya nanti lama-kelamaan ekosistem ini isinya bukan lagi orang-orang dalam tanda kutip yang bisa dibodoh-bodohi. Iya. Tapi orang-orang yang punya kepandaian dan intelijensi yang cukup serta pengetahuan yang cukup tentang pembangunan industri ini. Gitu. Sebenarnya terakhir nih soal konser 25 tahun berkarya Mas, boleh dibocorin nih gitu. Ya doain aja teman-teman, saya sedang on tour di menuju 25 tahun Badai Bermusik di tahun depan. Konsep turnya tuh saya nggak mau tur di auditorium yang mungkin dalam tanda kutip lightingnya bagus, terus ya semuanya tiketnya tiketnya mencapai angka-angka tinggi. Saya ingin menyentuh masyarakat langsung. Jadi konsep turnya Badai adalah di public area. Jadi bisa langsung ditonton, bahkan sampai tukang-tukang asongan pun bisa nonton konsernya Badai. Kenapa? Karena musiknya Badai adalah musik masyarakat Indonesia. Jangan lagi ada keluhan-keluhan, nonton konser ini kemahalan, harus nge-war tiket, apa segala macam. Saya ingin musik saya menjadi milik masyarakat. Kenapa? Karena keberhasilan musik Indonesia itu tergantung bagaimana cara masyarakat mendukung musisinya. Maka kita harus sampai ke situ. Jadi ada 10 kota yang sudah saya rancang. Kita start nanti mulai bulan Oktober. Nanti puncaknya adalah pada saat bertepatan dengan 46 tahun saya di Januari. Itu ada di salah satu public space di Jakarta. Oh, itu puncaknya kalau bulan Januari. Oke. Siap Mas Badai, makasih banyak.